Bagaimana menyelesaikan kasus penipuan bermodus operandi jual beli online? Apa hanya dikenakan sanksi pidana dari KUHP atau dari UU ITE saja? Terdapat dua pasal, di antaranya yaitu pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik UU ITE dan pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP. Meskipun UU ITE dan perubahannya tidak secara khusus untuk mengatur tindak pidana penipuan, pasal 28 ayat 1 UU ITE mengatur larangan menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan timbulnya kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Jika melanggarnya, pelaku diancam pidana penjara maksimal 6 tahun atau denda maksimal sebesar 1 miliar rupiah. Dalam pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP mengatur tindak pidana penipuan sebagai berikut. Barang siapa dengan bermaksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang ataupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Selanjutnya, jika disangkut pautkan dengan rumusan frasa menyebarkan berita bohong, sebetulnya pasal 390 KUHP mengatur ketentuan yang hampir sama meskipun dengan rumusan yang sedikit berbeda, yaitu memakai frasa menyiarkan kabar bohong dan menyusun lebih spesifik menerpa kerugian yang ditimbulkan. Untuk menentukan pasal apa yang dapat dikenakan, dibutuhkan ketelitian penegak hukum. Namun, pada praktiknya pihak penegak hukum dapat menggunakan kedua pasal tersebut dalam arti mengenakan pasal berlapis jika memang memenuhi unsur-unsur tindak pidana.